Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Quran semuanya yang mudah-mudahan rahmati Allah. Di video kali ini kita akan sambung surah Maryam di ayat 19. Di video sebelumnya kita ayat sampai ke ayat 18 ya. Ini kita akan sambung sampai ayat 19 dan ayat 20 sampai 21. Nah, coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Nah, ini juga mad tabi'ah ya. Jadi fathah bertemu dengan alif, ada alifnya, jadi mad tabi'ah. Kemudian innama ini nun musyayadah harus ditekan, nggak boleh inama, nggak boleh, tapi innama harus ditekan, innama harus ditekan gitu ya. Nah, ini mad tabi'ahnya bertemu dengan alif, maka pembacaannya adalah mad jaiz munfasil. Boleh dipanjangkan, boleh panjangkan sampai 4 sampai 6 harokat, boleh juga 2 harokat aja, karena ini adalah beda arti ya. Innama dengan ana ini beda arti. Nah, ana nah ini ana ini ada tanda bulat lonjong seperti ini namanya sifir mustatil. Nah, sifir mustatil ini kalau kita baca langsung. Nah, ini nggak boleh dipanjangkan walaupun ini ada tanda alifnya, ini tidak boleh dipanjangkan, tapi ini harus dipendekkan karena ada sifir mustatil. Nah, coba kita baca, ana rasulu rabbik. Nah, nggak boleh ana rasul, itu nggak boleh, tapi harus dipendekkan, kecuali kalau kita mau wakafkan. Nah, kalau kita wakafkan ini boleh panjang, misalnya qala innama ana. Nah, itu boleh dipanjangkan kalau kita wakafkan. Tapi kalau kita sambung langsung, tapi kan nggak mungkin kita wakafkan karena ini pendek, nafas kita sanggupkan. Nah, maka itu kita bacanya pendek. Qala innama ana rasulu rabbik. Nah, rasul dhammah bertemu dengan waw, maka pembacanya adalah mad tabi'i. Rabbiki. Nah, ini juga harus ditekan dikit karena ada tasydid, nggak boleh robiki, tapi rabbiki. Kemudian diahabalaki ghulaman. Nah, ini mad tabi'in lagi, panjang 2 harokat, man. Nah, ini ada tanwin berupa fathatain bertemu dengan zai, maka pembacaannya adalah ikhfa hakiki. Nah, bacanya harus disamar-samarkan. Ulama zakiyya. Nah, harus disamar-samarkan ya. Jadi nggak boleh ulaman zakiyya, itu nggak boleh. Kemudian zakiyya. Nah, ini mad iwad. Tulisannya kan zakiyan, itu tulisannya, tapi karena ini kita wakafkan, kita berhentikan karena dia berada di akhir kalimat juga, maka dia menjadi mad iwad, yannya menjadi ya dan dipanjangkan 2 harokat, zakiyya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke ayat selanjutnya, ayat yang ke-20. Coba baca. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam
yamsasni basyarun wa lam aku baghiyya. Nah, ini qolat, ini mat tabi'i juga sama seperti ini, qolat ini juga sama seperti ini. Jadi ini ceritanya adalah dikisahkan tentang cerita Siti Maryam ya. Siti Maryam yang apa, makanya ini ada percakapan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, percakapan antara Siti Maryam, ini kan surat Maryam. Jadi ini percakapan Siti Maryam dengan seorang malaikat. Nah, kemudian qolat ini mat tabi'i. Kemudian ini anna, ini nun musayyadah juga harus ditekan, bacanya anna. Nah, harus ditekan gitu, dan panjang 2 harokat karena ini mat tabi'i. Anna. Kemudian yakunu. Nah, ini mat tabi'i lagi, dhammah bertemu dengan waw mati. Li, ini kasroh bertemu dengan ya mati juga, mat tabi'i juga, panjang 2 harokat. Ini juga panjang 2 harokat. Hulamun. Nah, hula. Nah, ini panjang 2 harokat juga, ini mat tabi'i. Kemudian ini ada dhammah tain, tanwin berupa dhammah tain bertemu dengan huruf waw. Jadi hukum bacaannya idgham bi gunnah. Jadi harus dibaca dengung, harus didengungkan. Ulamun walam. Nah, bukan gulamun lagi, tapi gulamun, langsung masuk ke waw. Nah, terus lam, mim mati bertemu dengan ya, ini izhar syafawi. Jadi bacanya harus jelas, izhar itu jelas, syafawi syafawi itu adalah bibir. Jadi lam yamsa. Nah, ini juga mim mati bertemu dengan sin, harus dijelaskan juga, izhar syafawi juga. Yamsasni. Nah, ini mat tabi'i juga panjang. Yamsasni. Nah, walam yamsasni basyaru. Nah, ini sama seperti ini ya, dhammatain, tanwin yang berupa dhammatain bertemu dengan huruf waw, sama seperti ini, tanwin bertemu dengan huruf waw. Kalau ini huruf mim, kalau ini huruf ro. Jadi bacanya harus dimasukkan ke waw dan didengungkan. Basyaru walam. Nah, seperti itu. Basyaru, nggak boleh basyarun, nggak boleh, tapi basyaru walam. Nah, kemudian mim mati lagi bertemu dengan alif, ini izhar syafawi lagi, harus dibaca dengan jelas, nggak boleh disamar-samarkan. Aku baghiyya. Nah, ini mat iwad lagi ya, mat iwad seperti ini. Jadi tulisannya baghiyan, tapi bacanya baghiyya. Nah, ini harus ditekan juga karena ada tasydid, nggak boleh baghiyya, nggak boleh, tapi harus baghiyya, harus seperti itu. Nah, coba kita lanjut lagi sampai ke ayat ke-21 ya. Qala kadzalik. Nah, qala kadzalik. Ini karena ada tanda jim, maka kita berhenti. Qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya.
Nah, ini kita baca sama seperti ini juga mad tabi'i. Qola, kalau ini qolat, ini juga qola, ini qolat. Nah, qola kadzalik, ini mad tabi'i juga panjang 2 harokat, jadi panjang qola kadzalik. Nah, kita berhentikan di sini karena ada tanda waqaf jim. Nah, kemudian qola juga ini mad tabi'i lagi, rabbuki. Jadi ini bacanya jangan robuki tapi rabbuki. Kemudian ini huwa alayya. Nah, ini juga bacanya harus alayya, harus ditekan karena ada tasydid. Kemudian hayyin. Nah, ini kan tulisannya hayyinun karena ada tanda jim, harus berhentikan, maka kita berhentikan hayyin. Kemudian walinaj'alahu. Nah, ini ada huruf qalqalah. Ini adalah qalqalah sugro ya, karena dia ada di tengah. Jadi bacanya linaj'alahu. Dia bacanya gitu aja, nggak boleh linaj'alahu, nggak boleh, tapi linaj'alahu. Begitu j langsung masuk a nya, fathahnya ini. Nah, ini qalqalah sugro. Kemudian hu, ini ada mad silah qasirah bertemu dengan alif. Nah, ini panjang juga 6 harokat ya. Kemudian ini ayatan. Nah, ini juga mad tabi'i lagi panjang ayatan, ayah. Nah, ini kemudian tanwin berupa fathatain bertemu dengan huruf lam, maka ini hukum bacanya ada idgham juga, tapi ini idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu hurufnya ada 2, lam dengan ro, jadi bacanya dimasukkan ke lam tapi nggak boleh didengungkan. Ayatan lin, nggak boleh ayatan linnas, nggak boleh gitu, tapi ayatan linnas. Yang didengungkan ini karena ini ada nun musyayyadahnya, huruf nun yang ada tasydidnya, maka ini yang didengungkan, ini enggak, ini idgham bila gunnah. Kemudian ada juga mad tabi'i. Kemudian warahmah, warahmatam. Nah, ini tanwin bertemu dengan huruf mim lagi, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kalau ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah. Jadi idgham bila gunnah itu hurufnya ada 2, lam dengan ro, sedangkan idgham bi gunnah hurufnya itu ada 4, ya, waw, mim, dan nun. Nah, ini adalah huruf mim. Nah, wa rahmatam minna. Nah, ini mad tabi'i lagi dipanjangkan juga. Kemudian ini ada mad tabi'i lagi, wa kana amran. Nah, mad tabi'i panjang 2 harokat lagi. Kemudian amron, mim mati bertemu dengan huruf ro, maka hukum bacanya adalah izhar syafawi. Kemudian ron, tanwin berupa fathatain bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacanya sama seperti ini, idgham bi gunnah. Kemudian maqdiyah, ini sama seperti ini, huruf qalqalah, baju di toko, ba, jim, dal, ko, dan qaf. Jika ada kelima huruf itu ba, jim, dal, to, dan qaf, dia tanda sukun di atasnya di tengah ayat, maka dia adalah hukum bacanya qalqalah sugro, maka bacanya bukan make ya. Kalau make itu udah masuk ke qalqalah kubro atau qalqalah besar. Jadi ini qalqalah sugro, maqdiyah. Nah, ini mat iwat lagi ya, bacanya sama seperti ini. Nah, coba kita ulangi lagi. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin
liyaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami dan semoga bermanfaat dan barokah insyaallah. Terima kasih semuanya buat teman-teman yang udah mengikuti. Coba dibaca-baca di Al-Qur'annya, coba diikuti, langsung dipraktekkan kalau mau cepat bisa ya. Jadi membaca Al-Quran itu hukumnya wajib, bisa membaca Al-Quran itu hukumnya wajib bagi setiap orang-orang muslim, karena ini adalah kitab kita umat Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video selanjutnya.